Oke, halo. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai topik promotion gitu dari mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, promotion itu sendiri adalah bentuk komunikasi oleh pemasar yang ada tiga bentuk, yaitu menginformasikan atau inform, kedua itu mengajak atau persuading, dan ketiga adalah mengingatkan atau reminding kepada para potensi pembeli mengenai suatu produk untuk mendorong adanya opini ataupun respons dari potensi pembeli tersebut. Jadi bisa beli atau lebih tertarik gitu. Nah, untuk contoh pertama itu adalah bentuk informing, di mana bentuk iklan itu bersifat lebih menginformasikan keberadaan suatu produk atau jasa yang ditawarkan gitu. Dan bisa dilihat ada suatu pesan yang ingin disampaikan dari iklan tersebut. Nah, di sini contohnya saya ambil dari iklan Telkomsel yang berupa video gitu ya, dan sumbernya bisa dilihat di referensi di akhir presentasi. Dan dalam iklan ini si Telkomsel itu memberikan informasi bahwa Telkomsel itu memberikan ada sebuah promosi eee, produk gitu mengenai paket-paket internet, terutama untuk eee, paket-paket bulan Ramadan yang lebih hemat dibandingkan paket-paket biasanya. Nah, yang kedua itu adalah tipe persuasif, di mana iklan ini lebih bersifat untuk mengajak untuk membeli atau untuk ya lebih tertarik gitu. Dan di sini saya ngambil contohnya adalah Aqua, dan di iklan ini itu mendorong si penontonnya itu untuk minum Aqua dulu gitu. Ini bisa dilihat gambarnya, dan secara nggak langsung penontonnya itu didorong dan diajak gitu untuk membeli Aqua dan minum produknya tersebut. Yang ketiga itu adalah reminding, di mana iklan ini lebih bersifat mengingatkan penontonnya itu terhadap suatu produk atau jasa yang ada. Eee, sorry, lebih mengenai suatu kebutuhan yang bisa ada gitu. Dan contohnya di sini ada My Hyundai Indonesia yang berupa iklan aplikasi gitu. Dan di sini iklannya tuh ada seseorang gitu namanya Ben, dan dia ingetin untuk servis, dan itu salah satu bentuk iklan untuk secara nggak langsung penontonnya juga terasa teringatkan untuk servis mobil. Dan ini adalah bentuk yang ketiga. Nah, selanjutnya ada mengenai promotion mix. Sini ada 5 bentuk, ada advertising, ada sales promotion, personal selling, public relations, dan juga direct and digital marketing. Nah, yang pertama itu ada advertising, itu segala bentuk presentasi ide, produk, dan jasa. Ini contohnya yang tadi ya, Telkomsel dan Aqua. Yang kedua itu ada sales promotion, yang merupakan bentuk insentif jangka pendek untuk mendorong jumlah penjualan barang dan jasa. Nah, ini sesuai judulnya juga sales, ini contohnya ada Tokopedia. Dalam bulan eee, ini itu ada promo gratis ongkir dan juga promo produk itu hingga 90%. Nah, yang ketiga itu ada personal selling, di mana bisa dilihat ada interaksi langsung gitu dari potensi pembeli dan juga tim penjual dari suatu produk atau jasa. Ini saya ambil Telkomsel, di mana Telkomsel ini menyediakan eee, lokasi-lokasi yang kita kenal sebagai Grapari gitu. Jadi orang-orang bisa interaksi langsung dengan tim sales dan tim yang ada di Grapari tersebut, dan juga menjadi sebuah awal gitu untuk menjalin sebuah hubungan customer dengan brand Telkomsel tersebut. Nah, yang keempat itu ada public relation, di mana produk atau jasa itu membangun hubungan publik untuk menciptakan pandangan yang baik terhadap produk atau jasanya. Nah, di sini saya ambil Aqua, di mana Aqua itu sempat mengadakan event gitu, yang namanya Bijak Berplastik. Di sini Aqua berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia dan digelarkan di Jakarta kalau nggak salah, di mana orang-orang tuh didorong untuk lebih sadar terhadap masalah plastik. Dan ya, jadi secara nggak langsung si Aqua ini memiliki image yang walaupun produknya itu full plastik, tapi dia juga peduli dengan eee, kebijakan untuk menggunakan produk plastik. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada direct and digital marketing. Nah, di sini itu merupakan metode marketing yang menargetkan pembelinya secara spesifik untuk mendapatkan respon langsung dan membangun relasi yang berkepanjangan. Nah, di sini saya ambil contoh yang beneran terjadi pada saya, itu adalah Samsung gitu. Dan setahu saya pengguna Samsung, terutama HP-nya gitu ya,
itu bakal mendapatkan email dan juga, notifikasi gitu. Jadi ada notifikasi dari Samsung-nya sendiri mengenai produk-produk maupun, promo gitu. Nah, ini contoh 2 email yang, eee, ada di email saya, di mana si Samsung ini menawarkan, produk gitu. Yang pertama itu ada produk AC dari Samsung itu sendiri, dan yang kedua itu ada produk, HP baru yang merupakan produk S23 gitu. Nah, selanjutnya developing effective communication, di mana itu ada 5 tahapan, eee, untuk, menyampaikan komunikasi, iklan gitu ya, dalam hal ini promosi. Yang pertama itu adalah identify target audience, di mana si perusahaan itu perlu punya target pasar yang jelas. Dan target pasar ini bisa berdasarkan kondisi, maksudnya apakah, eee, targetnya itu adalah pengguna yang sudah menggunakan, atau current user gitu, dan atau juga, potensi pembeli yang belum, menggunakan atau mencoba, produk atau jasanya. Nah, selain kondisi itu juga bisa berdasarkan jumlahnya, itu bisa individu, personal gitu, bisa berdasarkan kelompok-kelompok kecil, bisa masyarakat luas, dan juga masyarakat, tertentu gitu. Nah, yang kedua itu ada set communication objektif. Jadi ada tujuannya, pada umumnya itu, eee, untuk memberikan knowledge terhadap produk atau jasa. Itu tahap yang kedua dari kiri, tapi sini ada 6 eee, objektif gitu. Yang pertama itu awareness, yang kedua knowledge, yang ketiga itu liking, yang keempat itu preference, yang kelima itu conviction atau keyakinan, yang keenam itu adalah, pembeliannya secara langsung. Nah, selanjutnya itu ada design message, di mana perusahaan itu perlu menyiapkan pesan yang disampaikan dari segi kontennya, struktur, penyampaiannya, dan juga format penyampaiannya menggunakan apa gitu. Yang keempat itu choose the media, itu ada 2 jenis, ada personal dan non-personal. Personal itu menggunakan sales people, independent expert, sosial media, words of mouth, dan lain-lain. Sedangkan untuk non-personal itu nggak ada interaksinya. Jadi perbedaan personal dan non-personal itu adalah interaksi, dan kalau yang personal itu setidaknya ada 2 atau 3 interaksi gitu, ada 2 atau 3 orang atau pihak yang saling berinteraksi dan berkomunikasi. Sedangkan untuk non personal itu satu arah, dan contohnya itu billboard, iklan, yang di TV. Dan yang terakhir itu adalah select, message source, yaitu memperhatikan penyampaiannya itu, terutama dalam segi kredibilitasnya. Nah, ini contohnya, balik ke iklan Aqua tadi. Jadi, target audiens ini sebenarnya Aqua, targetnya itu masyarakat luas gitu, tidak membatasi siapa-siapa, tapi dalam iklan spesifik ini, yang bisa dilihat linknya, itu menargetkan anak-anak dan orang tua gitu. Jadi, si iklan ini menceritakan ada anak yang sakit dan pengen sekolah, dan oleh karena itu didorong untuk membeli Aqua dan meminum Aqua gitu. Sehingga, sebagai produk yang alami, itu mendorong, kesembuhan gitu, mendorong kesehatan. Nah, selanjutnya untuk komunikasi objektifnya itu lebih ke preference brand, di mana dia menekankan untuk membeli, produk Aqua sih, tapi, dia menekankan bahwa produk Aqua ini, bagus, dan ya itu yang menjadi, menurut saya menjadi, objektif dari iklannya itu adalah untuk si penontonnya itu untuk prefer, eee, produk Aqua ini. Nah, yang ketiga itu ada design the message, itu tadi ceritanya kurang lebih seperti itu. Ya, yang tadi saya cerita. Yang keempat itu choose the media. Nah, di sini iklannya itu ada di TV dan juga ada di YouTube gitu. Jadi berdasarkan, eee media yang apa ya, ya seperti itulah ya, TV dan YouTube. Dan yang kelima itu adalah message source-nya. Nah, di sini, aku menggunakan aktor, kalau yang saya cari, eee, si aktor ini tuh yang gambar ini adalah, Darren Ronaldi gitu, sebagai aktor anak-anak dari sinetron, yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir ada promotion mix strategi. Nah, di sini ada 2 strategi, itu ada push dan pull. Bedanya itu adalah, siapa yang mendorong pembelian. Kalau push itu dari produser, dan dari produser ke retailer dan wholesaler, dan dari retailer dan wholesaler tersebut, mendorong lagi ke, konsumer. Sedangkan kalau pull itu kebalikannya, walaupun si konsumen customer itu, Eee, aware itu dari iklan, bisa berdasarkan advertising, sales promotion, online, dan sosial media, dan banyak gitu ya. Itu sebenarnya bisa udah jelas dari gambar ini.
Dan untuk contoh kasusnya itu sama, itu Aqua, di mana Aqua itu, tergantung kasusnya, tapi pada umumnya itu, full strategi gitu. Mungkin karena sebagai produk yang banyak brand-nya, maksudnya air mineral itu banyak brand-nya, jadi perlu, preferensi dari customer sendiri untuk membeli produknya. Tapi tidak, terbatasi terhadap itu, karena saya juga mengalami, push strategi gitu dari Aqua, di mana, kalau event-event khusus dari Aqua atau mungkin sponsor oleh Aqua, maka, si orang-orang yang mendatangi event itu harus membeli produk minum itu ya Aqua gitu. Contohnya itu pas saya, acara bank, di mana, disponsori oleh Aqua dan ya untuk membeli minumannya itu cuman ada brand, Aqua tersebut. Jadi secara nggak langsung itu adalah, push strateginya. Nah ini sumber-sumber referensinya, sekian.